Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah subuh kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada subuh hari ini 8 Ramadan 1446 Hijriah, kita semua masih dalam keadaan hidup, masih diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bisa bersama-sama menghadiri majelis sholat subuh di masjid yang sama-sama kita cintai ini, karena kemudahan-kemudahan dan karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Karenanya saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk mari terus menerus kita belajar untuk mensyukuri apapun nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita masing-masing, dengan secara lisan kita banyak mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, dan wabil arkan dengan badan kita gunakan seluruh anggota badan kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan kewajiban-kewajiban kita, tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Dengan hati dan pikiran kita terus tambah wawasan kita, ilmu kita, agar keyakinan yang ada di dalam hati kita menjadi semakin kuat dan kokoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita berusaha untuk melatih diri kita memiliki sifat-sifat yang mulia yang ada di dalam diri kita masing-masing, memperkuat, memperkokoh kesabaran dengan memanfaatkan momentum Ramadan yang sedang kita jalani ini untuk menempanya, karena satu di antara nama dari bulan yang mulia ini adalah Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Maka menjadi hal yang penting bagi kita, tidak hanya kita tidak makan dan minum dari sejak subuh sampai maghrib, tidak berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib, tapi bagaimana kita berlatih untuk mengendalikan hasrat-hasrat kita, keinginan-keinginan kita agar lebih terarah, agar lebih kokoh kuat dia menuju kepada Allah, tidak menyimpang, tidak nengok terlalu banyak ke kiri ke kanan, sehingga itu justru membuat kita semakin jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang sangat membutuhkan kita untuk menguatkan terus sabar itu, karena di setiap perjalanan menuju kepada Allah
Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan selalu ada awaik, selalu ada kendala-kendala, hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, baik yang muncul dari dalam diri kita masing-masing yang bersumber dari hasrat-hasrat dan keinginan-keinginan kita, maupun yang muncul dari luar berupa godaan-godaan, baik dari yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar. Itu semuanya adalah bagian dari tantangan yang harus dihadapi oleh masing-masing kita ketika ingin menjadi orang baik. Karena itulah maka Ramadan mengajari kita untuk belajar lebih mengenali apa yang ada di dalam diri kita masing-masing berupa hasrat-hasrat itu. Selama 11 bulan di luar Ramadan, seringkali kita kurang memperhatikan sisi-sisi dari diri kita, karena mungkin pikiran kita, konsentrasi kita terlalu fokus pada hal-hal yang zahir, hal-hal yang nampak. Kita terlalu sibuk dengan dunia kita, terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, target-target keduniaan kita, sehingga kurang kita memperhatikan diri kita masing-masing. Karena kurang memperhatikan diri, maka akhirnya kita kurang mengenal diri kita. Mungkin di 11 bulan kemarin kita hanya mengetahui diri kita sebagai makhluk yang butuh makan, butuh minum, butuh menyalurkan hasrat-hasrat biologisnya. Namun tentu kita sebagai manusia bukan hanya itu. Kalau kita hanya makhluk yang makan dan minum, yang hanya sekedar kawin, setelah itu beranak, berkembang biak, maka tentu tidak ada bedanya kita dengan sapi, kerbau, kuda. Bahkan boleh jadi mereka justru lebih dirasakan manfaatnya dibanding dengan diri kita, kalau kita hanya berhenti memahami diri kita sebagai makhluk yang butuh makan dan minum, butuh kawin, butuh berkembang biak. Bukankah kalau dari sisi itu justru binatang mungkin jauh lebih terlihat kehebatannya dibanding kita? Kita bukan sekedar makhluk yang hanya makan minum. Maka menjadi tidak pas kalau seluruh waktu kita hanya kita habiskan untuk mencari makan dan minum. Kita bukan hanya makhluk yang butuh kawin untuk beranak turunan. Karena kalau seperti itu, maka kita tidak akan pernah bisa naik kelas menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Nah, karena itulah maka Ramadan mendidik, melatih kita untuk mengenal lebih jauh diri kita, bahwa pada diri kita masing-masing Allah telah memberikan karunia. Ada namanya hawa nafsu, ada namanya akal, pikiran, dan ada yang namanya hati. Hawa nafsu adalah karunia
Karena tanpa keberadaannya, maka hidup ini jadi tidak menggairahkan, tidak terasa nikmatnya. Bukankah enaknya makanan menjadi terasa pada diri kita, pada lidah kita, lisan kita, ada alat pecap kita, itu karena justru di dalam diri masing-masing kita ada hawa nafsu. Dan banyak kreasi-kreasi manusia di dunia ini yang sebenarnya itu adalah didorong oleh hasrat-hasrat manusia di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan zohirnya, lahirnya. Gedung-gedung yang hebat-hebat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan manusia itu banyak berhubungan dengan hasrat. Dan saya kira sampai hari ini pun semua kemajuan-kemajuan yang ada pada peradaban manusia itu banyak dilandasi, didasari oleh adanya dorongan hawa nafsu. Namun hawa nafsu di samping sisi baiknya itu, di dalam Al-Quranul Karim disebutkan oleh Allah ketika Nabi Yusuf alaihi salam tergoda hasratnya ketika melihat Siti Zulaikha, dan sebaliknya juga Siti Zulaikha, maka keluarlah ungkapan tentang bagaimana karakter dan sifat dari nafsu, dan itu merupakan pernyataan Nabi dan Rasul Allah yang itu berarti bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karenanya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya yang namanya hasrat, yang namanya hawa nafsu, di samping sisi-sisi baiknya, namun dia juga banyak menjerumuskan pemiliknya, manusianya, kepada keburukan-keburukan, kecuali apabila nafsu itu dirahmati oleh Allah. Jamaah subuh, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Nafsu yang dirahmati adalah nafsu yang akal dan hati pikiran manusianya berfungsi dengan baik. Jadi nafsu harus dikendalikan oleh akal sehat, sebagaimana juga nafsu harus dikendalikan oleh iman. Kendali nafsu berupa akal sehat apabila akal pikiran kita berisi ilmu pengetahuan yang baik. Apabila akal pikiran kita biasakan untuk mengasuh informasi-informasi yang positif, yang berguna dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita, itulah yang akan bisa menjadi pengendali dari nafsu kita. Misalnya hasrat makan minum. Kita kalau sudah lapar, maka biasanya hasrat kita untuk makan itu sangat kuat. Dan karena dorongannya kuat, maka tidak jarang makan minum kita jadi sembarangan, jadi serampangan. Bahkan seringkali
melampaui batas-batas yang seharusnya. Untuk kedung demen mangan kadang lupa itu piring nu simula jatah te sepiring lagu karena si lapar ti si temaran diri te si jatah sepiring ini jadi berumbuk jadi 2 piring. Simula seharusnya dek tekanggu luit lalu ngakan karbo karena akan menjadi gula dan berlebihan menjadi tidak baik, tapi karena dorongan mau makan yang kuat kadang dek temikir, nah tidak berpikir si penting si penting besur. Belum lagi kalau kita bicara ini halal atau haram. Hadirin yang dirahmati Allah, kita dilapar-laparkan di siang hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melatih kita terbiasa mengendalikan rasa lapar, hasrat melet melemangan itu agen dendek ngelunjak melampaui batasnya. Maka ketika berbuka, ketika kita nanti maghrib berbuka, dilatih kita berbuka itu ya dengan step-step yang baik, mulai dari mengkonsumsi yang mudah dicerna, yang manis-manis kayak kurma, air putih. Baru setelah selesai sholat maghrib kita pelan-pelan makan yang lebih berat, tapi begitu sudah terasa agak penuh berhenti agar tarawihnya, sholat isyaknya jadi baik. Dendek baik terawih atau sembahyang isya ngantuk bawaan berat rasanya karena berat awak si makanan minuman yang terlalu berlebihan. Itulah contoh latihan harian kita di Ramadan untuk mengendalikan nafsu hasrat kita dengan menggunakan akal sehat. Ilmu mengajari kita, banyak pakar kesehatan mengajari kita bagaimana kita makan yang baik dan benar. Maka seharusnya dengan akal pikiran yang sehat itu kita hari-hari makan minumnya mengikuti apa yang menjadi kata dari akal sehat kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah kendali iman di dalam hati masing-masing kita. Karena disitulah nilai amalan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti hanya pada sekedar mengikuti akal sehat, karena puasa itu sehat, karena puasa itu baik untuk tubuh, baik untuk kita bisa menjadi manusia-manusia yang secara fisik kualitasnya baik, sehat, maka puasa menjadi kehilangan nilai spiritualitasnya. Urung itu jadi ibadah karena menengano ya luwih dengan luar Islam sejauh lebih hebat dari kita kalau dalam hal mengatur pola makan. Bahkan mungkin ilmunya kan banyak kita nyontek justru dari mereka, bagaimana makan minuman yang baik, yang gizinya berimbang dan lain-lain. Kan ilmunya banyak kita nyontek dari ya orang barat lah. Maka kita tidak boleh berhenti pada titik itu,
Tapi lakukanlah segala hal kita di dalam hidup dan kehidupan kita, termasuk di dalam bab makan minum kita, termasuk di dalam memenuhi semua hajat kebutuhan kita sehari-hari, dengan melandasinya pada iman, pada agama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang hal itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kita mengatur pola makan bukanlah sekedar untuk sehat, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan. Amput puasa lekan subuh datang maghrib, karena ia perintah desida Allah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapapun yang bertemu menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib baginya melaksanakan puasa. Dan karena ini kewajiban dari Allah, maka kita puasa. Kita makan, minum, berpakaian yang baik, ya karena perintah Allah. Kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, makan minumlah kalian, tapi ingat jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak senang, tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Kita berpakaian baik karena memang Allah menyuruh kita, memerintahkan kita, apalagi kalau beribadah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan, pakailah pakaian kalian yang bagus, yang pantas, yang baik. Kalau kalian sholat, ini kadang kita kebalik. Lebab bekereng kelambi mentelalu bekedek-kedek dia santer bagus, rapi, sengir, lalu bekedek-kedek, padahal tapi giliran lalu sembahyang sembarangan kedua. Pokoknya sana bekereng kelambi ruana. Nah, ini salah satu contoh perilaku yang kurang pas. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nikmat namanya pakaian. Kalau perlu perhatikan, binatang itu dia narak bekereng kelambi, dia nembengangan si nenek untuk nutup auratnya, karena memang dia narak auratnya urat doang, ndak deparan sempino mamerang auratnya. Aurat itu maknanya sesuatu yang tidak pantas dinampakkan. Nah, jadi munsempi binatang itu semuanya ya ndek nembengangan, karena memang ndek harus netutup. Justru harus de kita agar nda tahu embe sempi si bagus tekakan bareng embe si ndek bagus. Mun bekereng kelembi laun lah salah belinda lek mas bagi kan. Paranda dibeli, paranda sehat, bagus ototnya, ternyata kereng kelembi dan bagus, buka-buka dan tuntolang kan sini. Padahal tujuan diadakannya hewan itu supaya bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk makan minumnya. Air susunya untuk diminum, dagingnya untuk dimakan. Sehingga itulah yang kemudian membuat mereka tidak diberi hasrat keinginan oleh Allah untuk dia berpakaian. Sebaliknya, tiang pelunggu, ayo munda sugul, kira-kira ndek demit de dula meta kereng kelembi ke langsung lekan jeding terus ngoyo lalu meken ndek, kita langsung otomatis bekerja pikiran kita, bekerja hasrat kita untuk memanggil atau mengenakan pakaian.
Itulah nikmat Allah kepada kita manusia. Sehingga bau bagus ruan tadah tekan subul. Coba bunda tebekereng kelemi membebe ruanda. Nah ketika itu Allah wajibkan kita menutup aurat, maka gunakanlah pakaian itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita. Puasa melatih kita untuk membiasakan diri melandasi selepuk si gawe tenu atas dasar perintah Allah, supaya semua yang kita kerjakan itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perlu perhatian untuk puasa mangan nginam itu ibadah. Berbuka sudah baik maghrib, pahala berbuka luar biasa beli. Paranda na bagusan da telat-telat berbuka, di na bagusan. Bahwa hisa ku berbuka dan ku laparan, di dan selike beli pahala anda kurang, pahala anda. Justru begitu teng maghrib, karena itu berarti Allah sudah menyuruh kita kepada mangan. Jadi mudah terbecat gawe ya berkurang bagusnya. Wah suruh kita si nenek mangan, dek temangan, maka mangan itu jadi ibadah. Mangan sahur ibadah. Bahkan kalau mangan sahur sedikit telat dalam arti belum subuh, benar telat wah subuh. Sedikit telat sedikit bagus. Munda mangan sahur jam-jam 4:30 mangan sahur ndak 5 lalu. Ndak 5 lalu. Jam 12 mangan sahur dengan malah tidur. Tidur na peririna. Jadi temangan sahur nu karena nenek nyuruh itu. Nah, karena Allah yang memerintahkan, maka waktunya pun ikuti apa yang menjadi jadwalnya nenek. Nah, si bagus kata Nabi, makan sahur itu ditakhir. Jadi setengah jam menjelang subuh atau sejam lah paling becak. Sehingga kita sahur ibadah, kita berbuka ibadah. Bahkan kata ulama, naumus shaim ibadah. Kalau pelungguh tidur, bunda lima lalu tidur maka dah tidak subuh langsung tidur. Tetap tidur setelah subuh nu kurang bagus. Kada kata puasa. Nah yang punah tina ita kultuh ngaranin 7 menit atau setengah jam. Yang lelah jangan mikir bengkong ke nyampe yang 7 menit nih. Bukan beng kan bebas ketinggi. Nah, jadi dendek tindo undek neman tayak jelu. Unda memang harus tidur. Karena undek man tayak jelu pada tidur liwatin kita si bagus-bagus. Apa diantara yang baik setelah subuh itu? Doan nabi teh, doan malaikat 5 nang kita sida si begerusan lalu anang masjid lalu begawean anang pekan lalu anang bangkat no doa yang si Nabi mudahan berkahin dengan si 5 nyiapang diri na lalu sembahyang lalu makan lalu nang bangkat lalu nang kantor itu terdoa yang si Nabi taminang si malaikat. Namun tertidur bahurung temu doa liwatin itu si doa Nabi itu. Nah makanya tahan diri terkedagat ngantok idap sampai nataik elo. Nah inilah namanya kita menjalani hidup dan kehidupan kita atas perintah-perintah Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan itu yang kita perhitungkan ya karena imanan wahtisaban. Puasane latih kita dasarin selepuk si tegawe si iman dan perhitungan yang baik.
Dari tersembayang ditna sekedar tersembayang, tepuasa ditna sekedar tepuasa, mangan nginem tindo uras ditna sekedar mangan nginem tindo uras, tetapi semuanya itu atas dasar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan memperhitungkan apa yang baik-baik di dalam melaksanakan semua kegiatan. Makanya akal sehat tetap harus difungsikan, hati nurani kita tetap harus dijaga agar dia selalu mewarnai hari-hari kita sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijani tiang pelungguh dengan keberkahan bulan suci Ramadan, dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah di dalamnya, baik yang wajib puasa maupun sholat 5 waktunya, semuanya termasuk yang sunnah-sunnah, mudah-mudahan kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya dan benar-benar dilandasi oleh iman dan keikhlasan, semata-mata berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang pelungguh istiqomah sampai akhir hayat kita hidup seperti itu, dan kita doakan selaku keluarga kita, ina ama papu baluk ta guru-guru yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosa salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan mereka semua di tempat yang baik dan mulia di sisi Allah, dan kita semua dengan anak turunan kita mudah-mudahan semua menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Wallahumma fiqal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.